PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, akrab disingkat Spindo, kode sahamnya ISSP. Spindo adalah salah satu perusahaan produsen pipa baja nasional. Kalian pernah dengar nggak perusahaan ini? Usianya sudah jelang 50 tahun loh. Wow! Produk Spindo turut serta pada banyak proyek monumental, salah satunya Jembatan Suramadu. Yap, Spindo memasuki usia emas. Hanya saja, momen itu harus dilewati di tengah tantangan berat, terutama akibat pandemi. Lebih berat lagi karena harus berhadapan dengan produk sejenis yang berasal dari impor. Bagaimana perusahaan menghadapi situasi ini? Bagaimana juga prospeknya tahun depan? Pada episode ini, Om Vin berbincang dengan Johannes W. Edward, Chief Strategy and Business Development Officer Spindo. Silakan Om Vin. Secure the future, start invest, it's time. Halo teman investasi, ketemu lagi dengan Om Vin Channel di sini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Nah, teman-teman, Anda mungkin tidak asing lagi dengan berbagai macam proyek pembangunan konstruksi ya, seperti misalnya Jembatan Suramadu, kemudian juga proyek-proyek besar konstruksi yang lainnya, otomotif, produk-produk furniture dan lain sebagainya yang membutuhkan produk yang namanya adalah produk baja ya, terutama pipa baja. Nah, kalian harus tahu di belakangnya ada penyokong perusahaan besar yang termasuk terbesar di tanah air, yaitu PT Steel Pipe Industry of Indonesia atau kita kenal dengan Spindo, TBK ya. Jadi sudah listed di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ISSP. Nah, kali ini kita sangat beruntung kita kedatangan tamu spesial, yaitu dengan Bapak Johannes Wahyudi Edward. Beliau adalah sebagai Chief Strategist dan Business Development dari Spindo. Apa kabar Pak Jo? Baik, terima kasih. Luar biasa. Pak Jo, terima kasih nih sudah bisa hadir di studio Om Vin Channel. Ya, Kita akan banyak diskusi nih Pak. Yang pertama Pak, kita ingin tahu Pak, kira-kira apa sih Pak pekerjaan Bapak sebagai seorang chief strategist? Kayaknya sangat menentukan sekali nih di Spindo ini. Iya, baik, terima kasih. Memang chief strategi adalah posisi yang sebetulnya belum terlalu umum di Indonesia, Pak. Jadi nggak semua company punya chief strategi. Yes. Tugas saya adalah mendampingi presiden direktur dan wakil presiden direktur untuk merumuskan strategi-strategi dari mereka. Artinya mereka punya visi misi, mereka punya objektif yang mau dicapai dalam tahun depan, dalam 5 tahun mendatang, dan tugas saya adalah sedapat mungkin merumuskan itu menjadi sebuah program-program kerja. Dan lalu ini harus disosialisasikan, diselaraskan dengan seluruh direktorat-direktorat dan divisi-divisi yang ada. Dan setelah itu harus dipantau pelaksanaannya. Kita harus make sure bahwa setiap bagian itu melaksanakan tugasnya dengan baik, dan jika perlu kita melakukan adjustment terhadap strategi tersebut dalam kondisi-kondisi yang seperti tahun lalu misalnya terjadi, seperti tahun ini misalnya terjadi pandemi. Yang harus dilakukan, apa yang harus di-adjust, apa yang harus di-improve, apa yang harus dikurangi, dengan seperti itu. Jadi secara umum itulah job desk dari seorang chief strategi. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi chief strategist itu sangat menentukan ya ke depannya bagaimana how to respond terhadap perubahan lingkungan bisnis, apa yang dilakukan untuk melakukan improvement dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Nah, Pak Yo, ini kan usia dari Spindo sudah 49 tahun ya tahun ini ya. Sudah sangat lama ya, hampir 50 tahun ini. Bagaimana sih Pak resepnya ataupun strategi yang Bapak terapkan sehingga Spindo ini bisa menjadi suatu bisnis yang sangat-sangat sustain dalam waktu yang sangat lama? Ya, jadi Spindo sendiri betul sekali kita sudah memasuki usia yang ke-49 tahun, dan tahun depan, tahun 2021 kita akan masuk ke umur yang 50. Ya, Pak. Tahun emas kalau kata orang gitu ya. Sudah jadi kolonial, bukan milenial lagi ya. Sudah sangat berpengalaman. Dan dari satu sisi panjangnya usia tersebut menjadikan suatu bukti bahwa kami cukup
resilient menghadapi perubahan dalam kondisi ekonomi apapun bentuknya. Jadi kami sudah melewati yang namanya krisis 98, kami sudah melewati krisis Lehman Brothers gitu. Jadi dan mudah-mudahan kali ini juga kita bisa melewati krisis corona dengan lebih baik. Berbagai macam krisis sudah dilampaui lah, sudah dilewati dengan baik. Iya, salah satu pilar utamanya menurut saya adalah bahwa Spindo ini memiliki manajemen yang betul-betul konsisten. Satu, kedua juga memiliki manajemen yang memang menguasai bidangnya. Artinya founder kami dan manajemen inti itu sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang baja, dan mereka sangat fokus pada core bisnis mereka. Kedua, mereka juga sangat menjaga reputasi mereka, gitu ya. Jadi di dalam dunia ini kan kadang-kadang terutama sekarang orang kan lebih banyak melihat sisi profitabilitas. Tapi kalau buat mereka menjaga nama baik itu adalah salah hal yang utama. Makanya kita bisa menghadapi dan kita bisa melewati seluruh krisis yang ada dengan baik. Itu salah satu pilar utamanya menurut saya. Iya Pak, bicara mengenai produk baja, Bapak kan memproduksi baja ya. Apa sih bedanya misalnya dengan produk baja seperti Krakatau Steel dan lain sebagainya? Jangan-jangan semua orang menganggap bahwa ini kompetitornya Krakatau Steel ini, atau bagaimana? Bisa dijelasin Bang dari sisi produknya? Oke, mungkin saya jelaskan sedikit dari sisi bisnisnya Spindo ya. Jadi model bisnis Spindo itu adalah kami memproduksi yang secara resmi disebut pipa baja las. Okay. Karena ada pipa baja yang tidak dilas. Jadi kita sebutnya pipa baja las. Kami sebetulnya kalau dari sisi struktur industri kami berada di level midstream. Karena kami menggunakan produk-produk dari hulu yang berupa hot roll coil dan cold roll coil. Jadi dari kalau baja itu awalnya adalah dari biji besi, kemudian biji besi dilebur menjadi yang namanya billet. Billet itu kira-kira bentuknya kayak batu bata begitu loh. Jadi tebal, agak panjang sedikit tapi kayak batu bata. Lalu billet ini kemudian dipanaskan, kemudian digiling menjadi yang namanya HRC, hot roll coil. Nah, kemudian hot roll coil ini kemudian dipanaskan lagi, tidak dipanaskan, kemudian digiling kembali menjadi namanya cold roll coil. Nah, bahan baku kami adalah hot roll coil dan cold roll coil. Jadi kami bukan di level hulu, kami ada di midstream. Nah, lalu hot roll coil dari coil ini dipotong, kemudian ditekuk dan dilas. Itulah yang menjadi pipa. Seperti itu. Nah, produk lain yang kami tidak produksi adalah seamless pipe. Nah, itu dari produk baja kayak ban begitu, itu kemudian ditarik jadi pipa. Jadi dengan demikian berarti seperti Krakatau Steel itu menjadi pemasoknya Anda ya Pak ya. Jadi bukan head to head menjadi kompetitor. Betul. Jadi artinya pemasok yang memang akan menjadikan bahan baku produksi untuk produk-produknya dari Spindo itu sendiri. Betul. Makanya kami terutama dalam tahun 2020 ini Krakatau Steel secara khusus dan supplier lain dalam negeri terutama juga sangat membantu kami sehingga kami bisa mendekati target kami pasukan bahan baku lokal yaitu 60%. Wah, tinggi banget ya, 60%. Bagus lah Pak ya untuk negeri ini. Pak, kita melihat bahwa program infrastruktur itu kan begitu gencar menjadi program andalannya Pak Presiden Jokowi ya. Bahkan di 2 periode ini juga beliau tetap memiliki program pembangunan infrastruktur. Nah, dengan adanya pandemi, lagi-lagi pandemi nih Pak, itu kan kabarnya banyak proyek-proyek yang tertunda. Ya kan, proyek-proyek yang kaitannya nanti dengan bagaimana penjualan dari produk-produknya Spindo. Nah, bagaimana Bapak melihat itu saat ini ya? Nah, tentunya juga kita melihat yang akan datang ya, tidak hanya saat ini saja. Strategi-strategi apa yang Bapak sudah lakukan dan akan Bapak lakukan untuk tetap tetap memiliki kinerja yang sangat bagus sekali. Oke. Mungkin kita lihat dulu dampak pandeminya terhadap proyek infrastruktur ya. Karena seharusnya kalau secara teori makroekonomi pada saat terjadi dalam tanda petik perlambatan ekonomi atau mungkin dalam kasus yang lebih ekstrim itu adalah resesi, maka yang harus didorong adalah justru government spend. Saya yakin Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan paham sekali kondisi ini. Tapi memang kondisi yang di lapangan itu banyak terjadi hambatan dari pembatasan yang terjadi. Contoh,
kita harus kirim tenaga kerja ke misalnya Indonesia Timur untuk pembangunan infrastruktur. Tapi karena kondisi pandemi, transportasi terhambat, jadi terhambat. Jadi lebih kepada faktor-faktor turunan akibat daripada pandemi itu sendiri. Karena pemerintah sebenarnya secara umum dia tidak mengurangi spending mereka. Bahkan belakangan mereka mau mempercepat spending itu. Hanya kondisi di lapangan lah yang tidak memungkinkan. Nah, kami sendiri memang makanya selama kuartal pertama dan kuartal kedua itu kami terdampak sekali. Karena masalah misalnya kami nggak bisa kirim barang, atau kami kirim barang di gudang mereka nggak ada yang terima, kebetulan mereka WFH, kebetulan mereka tutup. Kemudian pada saat kita mau kirim misalnya ada pembatasan area, mobil disuruh kembali seperti itu. Nah, hal-hal begitu yang lebih mempengaruhi operasional. Jadi PSBB itu juga pengaruhnya luar biasa ya terhadap bisnis dari Spindo ini. Iya, jadi PSBB secara umum memang mempengaruhi karena sayang sekali karena memang kondisinya namanya juga kondisi darurat ya. Betul. Jadi tidak seragam gitu. Misalnya contoh kalau misalnya diseragamkan misalnya semua hari Selasa masuk, semua hari Rabu enggak gitu kan enak gitu ya. Tapi kan ya again kalau semuanya begitu juga sama aja juga PSBB lagi kan. Kami masuk hari Selasa, Senin, misalnya Senin, Kamis, Senin, Rebo, Sabtu misalnya. Loh pelanggan masuknya hari Selasa, Kamis kan jadi nggak ketemu gitu. Gimana? Betul. Kapan mau kirimnya gitu. Betul. Nah, lebih spesifik lagi Pak, mungkin seberapa besar sih penurunan penjualan untuk daerah yang menerapkan PSBB seperti DKI dan sekitarnya, dan daerah yang agak-agak longgar, misalnya di Surabaya. Mungkin Bapak bisa jelaskan seberapa besar dampak penurunan dari penjualan tersebut? Iya, tentunya selain dari daerah, kita juga harus melihat sektor industrinya. Jadi contohnya unit kami yang berada di Kerawang yang lebih banyak memproduksi pipa otomotif. Itu dampaknya berat. Jadi sudahlah kena dari sisi sektor industrinya, kena pula dari PSBB. Kemudian dan juga bagaimanapun Kerawang kan dekat Jakarta. Sehingga apa yang dilakukan oleh Jakarta juga berimbas ke Kerawang. Gitu ya, nggak mungkin tidak ada dampak sama sekali. Jadi meskipun Kerawang secara de facto dan de jure-nya adalah provinsi Jawa Barat, tapi kan dia dalam tanda petik hampir nyambung dengan Jakarta. Betul, DKI. Ya. Sehingga penurunan itu berdampak di Kerawang paling parah. Kemudian untuk di Jakarta karena sempat dilakukan PSBB total, itu juga ya kayak cuti karena infrastruktur di perusahaan-perusahaan Indonesia, even di Jakarta, tidak semuanya bisa mendukung yang namanya WFH. Nah, bayangkan toko gitu disuruh WFH gimana gitu kan nggak mungkin, kecuali kita sudah pakai drone dan sebagainya mungkin bisa lah ya. Tapi pada saat dibilang oke, harus WFH, ya sama dengan tutup kan begitu. Artinya kita seakan-akan masuk dalam masa liburan. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi juga sekali lagi tadi masalah logistik, masalah penagihan dan sebagainya. Nah, untuk daerah-daerah yang tidak mengalami PSBB total, tidak pernah di PSBB total, tentunya kegiatan bisnis meskipun pelan masih bisa berjalan, gitu ya. Kami bersyukur sekali bahwa memang kami punya presence di Jawa Timur yang secara protokol kesehatan baik, kami melihat cukup baik, tapi juga secara PSBB juga dia bisa mengkonten dengan baik. Jadi penurunan di area Jawa Timur merupakan yang terkecil dari seluruh kami punya point of sale seperti itu. Iya Pak. Ya sebenarnya kita barangkali tidak terlalu relevan lagi untuk bicara dampak pandemi sekarang karena sudah berlalu ya. Kita bicara fokus ke strategi ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, bahkan lebih fokus lagi 2021 yang sebagian besar ekonom memproyeksikan bakal bagus tuh. Kemudian juga pelaku bisnis juga demikian. Bakal bagus ya tahun depan ya? Ya, kalau kita baca begitu ya. Kemudian juga dari pemerintah juga cukup confident juga di hampir seluruh dunia Pak ya. Nah, mungkin ke depan kan kita ataupun perusahaan Bapak itu kan akan menghadapi persaingan dengan munculnya banyak baja impor. Nah, bagaimana strategi dari Spindo sendiri untuk mengantisipasi munculnya ataupun masuknya baja impor yang juga besar juga? Meskipun pandemi ini dalam tanda petik sudah bukan lagi main issue Pak ya, tetapi kami belajar banyak
Ya. Kami belajar banyak sekali dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat pandemi. Ya. Dan itu sedikit banyak juga mempengaruhi strategi kami ke depan. Karena apa yang kami pelajari itu tentu ada hal yang baik yang bisa kita teruskan dan sangat relevan untuk di masa ke depan ini. Misalnya optimalisasi digital channel, misalnya seperti itu. Kami sudah lakukan itu sebenarnya sebelum pandemi, tetapi selama pandemi ternyata menjadi channel saluran informasi yang sangat baik untuk customer kami. Karena salah satu key strength dari Spindo adalah kualitas. Seperti talkshow seperti ini, saya kira bisa menjangkau siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Saya kan nggak mungkin datang ke setiap rumah orang kemudian bicara seperti ini, kan nggak mungkin. Tetapi pada saat mereka misalnya lagi santai, mereka bisa buka Umfin Channel, mereka pilih investasi, tapi mereka juga bisa dapat informasi mengenai produk-produk Spindo. Nah, itu yang kita tingkatkan. Nah, jadi ke depan strategi itu yang kami akan pertahankan, dan juga kami mendekati, karena kami lihat bahwa ternyata sekarang mapping dari pengusaha ini yang sektor retail lebih resilient. Sektor end user itu lebih resilient. Nah, kami harus mendekati ke mereka, itu juga akan dipertahankan. Nah, sedangkan untuk dari sisi menghadapi impor, nah ini yang memang nggak bisa kami sendiri, Pak, yang menghadapi itu. Jadi kami butuh dukungan sangat besar dari pemerintah. Yang pertama ada dua hal. Yang pertama adalah tolong betul-betul pemerintah ini konsisten dan mempertahankan konsistensi lah, karena saya lihat memang belakangan ini konsistensinya sudah baik. Mempertahankan konsistensi untuk menjaga industri lokal dari serbuan impor, karena kita lihat banyak sebenarnya negara tetangga kita yang over capacity, sehingga Indonesia menjadi pangsa yang empuk untuk mereka. Target pasarnya mereka. Pasar yang mereka ini, jadi termasuk juga misalnya pengetatan, misalnya penggunaan produk-produk produksi dalam negeri yang sudah bisa diproduksi sendiri. Jadi kalau sudah bisa produksi, janganlah impor. Karena kami masih melihat pelaku-pelaku industri yang dalam tanda petik masih senangnya tuh impor. Gitu loh. Entah apa maksudnya, tapi mereka lebih senang impor. Padahal di dalam negeri bisa produksi. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah perhatian pemerintah atas perlindungan konsumen. Karena barang impor, Pak, itu ya tidak semuanya standar. Artinya dan kalaupun nggak standar, kita nggak bisa komplain. Jauh Pak ngirimnya. Mungkin paling dekat dari China atau dari Vietnam. Nah, kalau misalnya dari dalam negeri, kita harus punya standar yang memang betul-betul menjamin keselamatan pengguna. Karena hampir semua produk yang disebut baja itu pasti ada hubungan dengan safety. Misalnya scaffolding gitu ya. Itu kalau scaffolding kalau nggak distandarkan, orang main cari besi yang paling murah, dalamnya keropos, dalamnya tipis, rubuh, kan repot, Pak. Jadi kualitasnya dikurangi ataupun mungkin dari sisi ukuran dan lain sebagainya sangat seperti itu. Berbahaya ya bagi keselamatan. Berbahaya, betul. Nah, Pak, saya akan tanya sesuatu yang lumayan sensitif nih. Jadi saya kita melihat lah, mendengar selentingan kalau banyak produsen produk baja di tanah air ataupun dari impor itu apa ya istilahnya, produknya itu produk colongan. Jadi mungkin dari sisi ukuran kita nggak cek ya, ketebalannya berapa milimeter, misalnya 10 milimeter, tapi dikasihnya 9 milimeter, kita kan nggak ngukur. Nah, saya ingin bertanya, apakah betul terjadi seperti itu? Ya, jadi memang sebetulnya di pasar, Pak, ya, itu sebenarnya bukan hal yang terlalu sensitif. Artinya memang bahasanya bukan colongan. Kalau istilah populernya adalah produk banci, Pak. Produk banci. Dan ini sebuah kesalahan yang diterima secara umum, padahal harusnya nggak begitu. Jadi orang terbiasa bahwa menganggap dalam tanda petik saya udah biasa dibohongin gitu loh. Padahal harusnya nggak begitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang kami harus juga lakukan edukasi kepada seluruh end user, bahwa ada produk yang dalam tanda petik betul-betul mencantumkan spesifikasi sesuai apa yang dijual. Jadi kalau misalnya kita bilang pipa 30 kali 30 kali 1 mili, ya barangnya adalah 30 mili kali 3 cm kali 4 cm kali
1 mili tebalnya. Ya, jadi dengan Spindo menjamin bahwa produk itu sesuai dengan iya, kami menjamin sesuai kualitas yang ditawarkan. Iya. Ya. Tentunya SNI pun ada toleransi, tapi kan yang bermasalahnya kan adalah produk-produk yang dijual di luar toleransi yang ada, gitu loh. Ya, karena sementara produk baja itu memang tidak mungkin presisi sampai 0,000 pasti tidak mungkin, tetapi yang terjadi pada umumnya adalah deviasi di luar batas toleransi itu yang berbahaya. Ya. Secure the future. Start invest. It's time.